Di momen lebaran kayak gini memang paling pas buat cari validasi calon mertua. Dan cara yang paling bonafit adalah main ke rumah calon mertua dengan small crossover yang paling laris, Honda WR-V. Zaman sekarang laris tuh nggak jaminan. Yang penting itu value for money, ini smart buying. Jadi mertua juga ngelihat kita tuh pinter gitu loh. Cerdas, smart people. Udah, berisik, bertele-tele semua. Yang penting kan Toyota. Itu udah cukup, ya kan? Halo semuanya, selamat datang di Autored Max bersama gue Hilur Satrio. Ada Satria Kana dan ada Bung Toel. Audi, Toel mah ini nih, Toel. Ya. Berapa hari terakhir ya? Aduh, Habis dirujak netizen. Oh iya. Mirip sih Bang tapi. Iya, iya. Oke, seperti biasa kita bikin komparasi lagi ya. Dan kita lagi di Surabaya. Kelihatan dari platnya ya, walaupun ada B juga, tapi kita di Surabaya. Dan ini kita bawa semua SUV. Ya. SUV compact. Ya. Ya kan? Dan tentunya ada benang merahnya. Kenapa? Kenapa, Sat? ya, jadi customer atau orang yang berminat sama mobil-mobil kelas ini itu biasanya masih kaum mendang-mending. Jadi demografinya lumayan menarik ya, karena mereka tuh biasanya gimana? Betul, biasanya mobil-mobil kayak gini tuh dibawa sama atau dibeli sama orang-orang yang baru merit, anak satu, atau mungkin masih single jomblo juga. atau single juga buat ke kampus, buat kuliah. Ini biasanya mobil-mobil kayak gini cocok. Mobil perang lah ya. Mobil perang, bener. Dan biasanya juga kalau udah sampai di segmen ini, setidaknya mereka sudah pernah pakai mobil sebelumnya. Ya. Mau itu LCGC mungkin, atau Mobil mobil bekas, second, atau atau mobil mungkin orang orang tuanya. tua, Mobil ya orang kan? tuanya, bener. Jadi mereka mulai aware ya. Iya, mereka mulai aware, jadi mereka udah ada preferensi, oh mobil ternyata harus begini, harus begitu. Tapi biasanya preferensi sama duit berbanding terbalik kalau di kaum ini. Biasanya maunya fakta banyak, duitnya ngepas. Ya itu fakta sih, kita juga mengalami sih ya. Jadi ya udah, kita mau bahas seperti biasa, kita akan bahas eksterior, interior, kita akan bahas driving juga ya. Betul. Ya. Feature tentunya, karena di sini tuh feature akan cukup penting. Diadu. Iya. Diadu banget. Dan Paling penting dong, bensin, efisiensi. Iya. Karena kaum mendang-mending, cuan harus nomor ya, satu. walaupun segmen ini dia sudah bisa beli mobil, tapi isi bensin masih mikir ya. Masih tadi. mikir. Iya, jadi kita lihat antara Honda WR-V dan Toyota Race GRS, gimana mereka menantang pendatang baru si Chery Tiggo Cross ini yang paling baru loh. Yang menghebohkan ini, baru-baru ini harganya menghebohkan. Nah, kita bahas ya. Ya, lama-lama kita bahas eksterior dulu ya. Ya. Mulai dari yang pertama. Oke, sekarang kita bahas soal eksteriornya. Si pendatang baru duluan, si Tiggo Cross. Jadi, mobil ini adalah mobil baru sekaligus penerus dari Tiggo 5X yang sempat menghebohkan pasar Indonesia juga. Tapi sekarang desainnya Tiggo Cross ini jauh lebih mature, jauh lebih Eropa kalau gue bilang. Dia masih mewarisi garis-garis desainnya kakak-kakaknya. Tiggo kan artinya tiger. Jadi mukanya tuh tiger. Harimau, man. Bukan harimau. Bukan harimau. Tiger face. Lampu udah full LED. Desain-desainnya ala-ala Tiggo yang kakaknya lebih gede. Pelek juga udah 17 inci. Di belakang juga desainnya udah lebih clean. Lampunya juga dia bening dan ada tulisan Chery-nya. Jadi kesannya lebih elegan. Jauh dong. Plus yang nggak dipunyain oleh dua rival Jepangnya, dia udah pakai defogger. Teknologi 90-an dihilangin. Iya. Dan lanjut, WR-V. Sekarang Honda WR-V ini adalah small SUV atau small crossover yang paling compact dari Honda. Brio. Itu LCGC. Nah, jadi kalau WR-V ini udah didesain dan dipikirin semuanya menurut selera ASEAN atau Asia Tenggara. Makanya ada tajam-tajamnya, jadi masuk banget selera orang sini. Dan untuk trim RS ini dia dapat banyak. Aero kit atau body kit dari RS, lampu depan LED, lampu sen sekuensial, antena Sharpin, dan kita juga bisa pesan warna two-tone untuk Honda WR-V ini. Pelek 17 inci dengan two-tone atau dual tone, dan dia punya lampu belakang mirip sama kakaknya atau mungkin abang jauhnya ya, Honda Civic RS. Jadi kalau dari jarak 500 meter nih malam-malam, ini bisa disangka Civic. 50 kilo kali 500 meter. Doang kalau itu mah. Cuman gitu doang bisa bangganya. Udah deh Toyota deh. Toyota seperti biasa, Toyota Race. Ini adalah opsi yang paling masuk akal kalau kalian mau beli, tapi kalian nggak mau punya Daihatsu, ya kan? Daripada lo cengin, mending gua cengin sendiri dulu, ya. Lebih aman. Tapi kalau kalian lihat ya mukanya seperti ini adalah wajah yang sama yang dimiliki oleh Toyota Race juga di Jepang. Jadi kalau yang situ Asia Tenggara, body kitnya nggak ada. Body kitnya tinggal nggak ada beli yang kayak G gini. kan? Body kitnya Karawang itu. lebih Apa? beli yang G. Daihatsu GR itu gede rasa. Ya, yang jelas wajah depannya ini
ala JDM gitu ya, dengan grill trapezoidal ala SUV Toyota yang lebih gede juga grillnya seperti ini. Lampu LED pula, ada DRL juga di bawah, ada juga fog lampnya. Dan dia juga masih pakai lampu sen yang sekuensial. Aero kit nggak mau kalah sama yang WRV RS itu ya. Di sini juga ada aero kit dari GRS. Two-tone juga ada, shark fin antena juga ada. Jadi nggak kalah sama kanan kirinya kok. Bagus juga TRD, Toyota Rasa Daihatsu. Sorry, GRS. TRD, GR. TRD. Udah. Bahas interior deh. Iya. Bahas interior ya. Sekarang kita lihat interior Chery Tiggo Cross. Di sini kelihatan kalau bahan-bahan yang dipakai tuh lebih bagus. Di sini empuk, ada lapisan kulit, ada jahitan. Terus setir sama joknya yang full kulit ini diambil dari abangnya, Chery Omoda. Dan soal kantong lumayan banyak dan lumayan gede. Di sini kantongnya gede. Terus di sini juga ada cup holder. Di sini ada pad, tapi ini bukan wireless charger. Untungnya di sini ada center console box yang lumayan gede dan ini bisa digeser-geser. Plus ada colokan USB-A sama USB-C di sebelah sini. Dan gak cuma itu, kantong di pintunya gede-gede, instrumen udah full layar, head unit juga, dan setirnya bisa tilt dan teleskopik. Satu-satunya di komparasi kali ini. Ruang belakangnya juga gede karena mobilnya juga gede. Tinggi gue 178, ruang kepala bagus, ruang kaki bagus, dan ada armrest dan cup holder. Dan bagasinya seperti ini. Interior Honda WRV. Salam satu pinter. Ya, dashboardnya sama kayak Honda lain, tapi di sini dibikin lebih beda dengan lapisan kulit di sini, jahitan merah di sini, aksen merah di sini, plus joknya itu kombinasi bahan fabric sama bahan kulit. Jadi sedikit lebih berkelas gitu ya. Dan kalau soal ergonomi, Honda top. Jadi biarpun setirnya cuma bisa tilt doang, tapi posisi nyetir udah enak. Di antara ketiganya ini yang paling nyaman buat dikentarin sendiri. Kalau soal kantong standar aja. Di door trim ada kantong tapi ukurannya biasa. Lacinya juga cukup standar. Ada kantong kecil di sini, colokan, cup holder, dan ada lagi spot buat nyimpen barang-barang kecil. Plus ada center console box tapi ini juga kecil. Nah, kalau misalnya di instrumen dia ada layar sama ada jarum analog biasa, dan layarnya sebenarnya agak kecil sih ya. Ada head unit, dan kalau duduk belakang, biarpun mobil ini kecil, tapi ternyata belakangnya lumayan lega buat mobil sekecil ini. Tinggi gue 178, ruang kepala bagus, ruang kaki juga bagus, dan bagasinya seperti ini. Interior Toyota Race. Dari desain, dia masih ada kemiripan sama Daihatsu, maksudnya sama Toyota lain gitu ya. Karena ini versi GRS, ada logo GR di headrest. Dan kalau bahan-bahan mungkin kita nggak usah expect. Semuanya plastik dari atas sampai ke bawah, tapi joknya kombinasi fabric sama kulit. Posisi nyetir biasa aja, tapi setirnya juga cuma bisa tilt, tapi nggak bisa teleskopik, tapi ada pedal shift. Layarnya untuk instrumen dia udah layar, tapi nggak sebagus si Chery Tiggo Cross. Dan dia pakai transmisi di CVT. Terus kalau buat kantong-kantong, di depan penumpang sama di depan driver, ini ada cup holder yang dekat AC, kantong glove box. Oke, standar. Di sini juga ada kantong, di sini ada kecil, dan center console box-nya juga agak kecil. Kantong di door trim juga agak kecil. Nah, buat duduk belakang juga standar aja. Tinggi gue 178, ruang kepala masih oke, ruang kaki juga masih oke, dan bagasinya seperti ini. Jadi dari ketiga mobil ini, Honda WRV sama Toyota Race kelihatannya punya bagasi yang secara space mirip, dan untungnya semua barang kita bisa masuk. Ada koper 29, koper 26, koper cabin 20, dan satu backpack. Tapi Tiggo Cross ini agak beda karena dia dimensinya paling gede sendiri, dan masukin semua barang ini nggak masalah buat mobil. Jadi kalau secara space memang Tiggo Cross di atas kertas itu jauh lebih gede daripada Toyota Race dan Honda WRV. Oke, setelah eksterior interior kita masuk ke satu poin yang mungkin jadi pertimbangan banyak orang kalau beli SUV seperti ini. Yes, apalagi kalau bukan fitur. Dan kita mulai dari Honda WRV yang paling tinggi jualannya, bukan fiturnya. Kalau bagian depan kalau kita lihat dia lampu LED sudah ada, fog lamp LED juga udah ada, lampunya juga udah auto pastinya. Semua mobil yang di sini sudah auto lampunya. Dan dia begitu kita mau masuk gitu ya, kita bisa remote engine start dari kuncinya. Dan kalau kita mau keluar, walk away auto door lock-nya juga bisa. Masuk ke dalam, kita langsung lihat panel instrumennya gabungan antara analog dan digital. Paling kecil sih digitalnya 4,2 inci, tapi dia sudah berwarna.
Untuk head unitnya dia 7 inci dan sudah ada konektivitas Android Auto dan juga Apple CarPlay, tapi sayangnya belum wireless ya. AC-nya udah digital, climate control pula. Tapi ya udah itu aja, nggak terlalu banyak untuk fitur-fitur secara umumnya. Mobil yang kedua kita bahas tentunya adalah si Toyota Race. Ini adalah yang paling tengah ya di antara komparasi ini. Kenapa? Karena dia sedikit lebih baik daripada Honda WR-V. Bagian depan masih ada lampu LED juga, fog lamp juga, lampu seinnya sekuensial sama WR-V tadi juga sekuensial ya. Tapi dia nggak ada remote engine start dan sebagainya. Tapi dia dapat pedal shift di dalamnya. Panel instrumennya lebih gede, 7 inci. Dan juga head unitnya lebih gede, 9 inci. Tapi sayangnya dia belum ada konektivitas Android Auto dan Apple CarPlay-nya. Dan di dalam sini dia dapat AC yang bukan cuma climate, tapi juga dia ada Nano E-nya. Dan untuk airbag ya, dia dapat airbagnya 2. WR-V tadi airbagnya 4. Tapi sama, kalau kalian kepengen dapat yang 6, kalian harus beli tipe-tipe yang ada ADAS-nya. Honda Sensing buat WR-V, TSS buat yang Race. Tapi ya jujur aja harganya jadi tinggi banget. Nggak on par kalau kita bandingin dengan mobil yang di belakang ini. Yang justru fiturnya paling komplit dibanding dengan dua rivalnya dari Jepangnya. ADAS ada. Udah komplit ada 15 fiturnya. Dan dia juga punya teknologi IOV alias Internet of Vehicle. Jadi kita bisa akses nyalain mobilnya, nyalain AC-nya dan sebagainya, ngontrol mobilnya itu via handphone. Dan itu justru lebih gampang banget. Bahkan nggak cukup itu aja, kita masuk ke dalam, kita akan ketemu langsung layar 10,25x2. Buat panel instrumen sama buat head unitnya. Head unitnya juga konektivitasnya Android Auto, Apple CarPlay sudah wireless. Ada electronic parking brake, ada auto hold-nya juga. Dia ada TPMS, kamera 360, airbag-nya udah dapat langsung 6 juga. Dan dia ada colokan untuk Type-C-nya. Dan banyak fitur yang lain yang menarik juga. Ada sunroof juga di bagian atasnya. Bahkan AC buat bangku baris kedua, Type-C-nya juga ada. Jadi kalau kita bandingin memang fitur paling lengkap ya di mobil ini. Oke, sekarang saatnya kita bahas soal driving atau berkendaranya. Dan mobil pertama yang gue coba tentu saja si pemimpin pasar dari segi volume, si Honda WR-V atau WR-V. Rasanya kayak gimana? Khas Honda sih ya. Jadi dari posisi duduk dulu, posisi duduknya dia paling sporty, dia paling sedan, paling brio sih sebenarnya di antara semuanya. Visibility-nya bagus, pilarnya nggak terlalu gede, duduknya juga sporty ya kalau gue bilang ya. Setirnya sayangnya pengaturannya memang nggak ada teleskopnya, tapi dia cukup bisa kita dapetin pengaturan yang pas. Dan mobilnya sporty banget alias keras bantingannya. Nih kalian lihat nih di jalanan di sini banyak polisi tidur dan bantingannya tuh brio banget. Dan itu berefek juga pada sektor kenyamanan. Dan di luar itu juga NVH-nya juga masih kerasa brio banget. Jadi suara-suara masih masuk dari lingkungannya maupun dari bagian bawahnya. Nggak buat yang nyaman sih, tapi ini mobil fun banget karena setirnya direct banget. Dan ini juga didukung sama mesinnya, performa mesinnya yang oke banget. Dia pakai mesin 1500 cc, tentu saja transmisinya CVT, cuman dia power outputnya itu sekitar 121 PS, torsinya juga paling gede di antara ketiga mobil yang kita coba kali ini, 145 Nm. Otomatis tarikannya, responnya memang khas Honda banget. Ya intinya, ini mobil buat kalian yang suka nyetir sporty. Dan di antara ketiganya, si WR-V ini termasuk yang paling compact, dia dimensinya cuma 4 meteran lebih dikit, tapi dia paling ngatung, paling jangkung, karena ground clearance-nya mencapai 220 mm. Dan memang, lagi-lagi kerasanya jadi kayak Brio versi tinggi. Nah, yang selanjutnya adalah si Toyota Race. Jadi Toyota Race ini seperti halnya sebuah Toyota, semuanya di tengah-tengah. Posisi duduknya nggak sporty banget, tapi juga nggak commanding banget. Dibilang sedan banget juga enggak, tapi dibilang visibility bagus juga oke lah ya ibaratnya ya. Setirnya nggak sedirect Honda tentu saja, dia cenderung malah kayak lebih berat, lebih ada bobotnya, tapi akurasinya ya begitulah. Gitu. Dan yang gue demennya lagi, selain itu juga bantingannya itu loh, bantingan suspensinya dibilang empuk banget juga enggak, tapi dia kayak stroke-nya ada lebih panjang, lebih main, jadi comfort-nya masih lebih dapat, tapi tentu saja tidak sesporty si Brio. Nah, bagaimana soal dimensinya? Dimensinya dia 4 meter, mirip-mirip sama WR-V gitu kan. Cuman entah kenapa nih mobil kerasa lebih berat daripada ukurannya. Ground clearance-nya padahal juga sebenarnya lumayan, 200 mm, jadi mobilnya masih kerasa lebih tinggi. Gimana performa engine-nya? Performa engine-nya sendiri dia pakai mesin 1000 cc 3 silinder turbo.
Beda sendiri nih dibandingin dua lainnya dia pakai 1500 NA. Ini pakai turbo sendiri. Jadi getaran 3 silindernya itu memang kalau ada awal-awal tuh kayak dedetnya kerasa banget. Power sendiri juga nggak gede-gede banget, 98 PS, tapi torsinya lumayan, 140 Nm. Dipadukan dengan transmisi di CVT-nya atau dual CVT-nya Toyota Daihatsu. Tarikannya gimana? Cukup lah ya, nggak sesporty Brio lagi, nggak sesporty WRV, Brio tinggi. Tapi ini kayak menurut gua, ini lebih pantas buat kalian pakai untuk harian. Nah, terakhir, driving dynamic-nya si Tigo Cross. Jadi di antara ketiga ini, dia memang ukurannya paling gede. Dia panjangnya 4,3 meter, tapi posisi duduknya dia paling commanding di antara semuanya. Dia kerasa bawa SUV banget. Agak tinggi gitu kan, posisinya agak di atas. Cuman sayangnya pilar A-nya masih agak tebal. Jadi visibility-nya di satu sisi kebantu, tapi di satu sisi agak kehalang. Tapi nggak terlalu menghalangi kalian buat bawa mobil untuk harian. Kenapa? Karena mobil ini kerasa kayak mobil satu kelas di atas kedua mobil lainnya, bener. Sedikit tambahan lagi buat ergonominya, dia kursinya pakai kursinya Omoda, setirnya juga pakai setirnya Omoda, dan pengaturan setirnya sudah tilt teleskopik, jadi kalian bisa dapetin posisi duduk yang ideal. Jadi bantingannya itu dia sangat-sangat refine, sangat-sangat dewasa ibaratnya. Stroke-nya panjang, dia bisa meredam semua kondisi jalan dengan baik. Dan mobilnya juga jauh lebih hening, NVH-nya jauh lebih mature, jauh lebih hening dan jauh lebih enak. Jadi kenyamanan berkendara bisa kalian dapetin dengan gampang. Nah, performa engine-nya sendiri seperti apa? Performa engine-nya dia pakai mesin 1500 cc, powernya sendiri sekitar 116 PS, torsinya sekitar 138 Nm dipadukan dengan transmisi CVT. Ya, di antara kedua mobil rivalnya memang dia bukan yang paling lincah atau paling kencang karena mobilnya kerasa lebih gede dan tarikannya nih ya yang nggak jelek sih, cuman memang bukan sesuatu yang bisa dibilang sebagai fun to drive ya, karena memang cukup aja buat kalian pakai mobil ini untuk harian. Tapi overall balik lagi, mobil ini kerasa paling dewasa, kerasa paling beda segmen dibandingin kedua rival. Ya, sekarang kita pengen kasih lihat efisiensi penggunaan bahan bakar dari ketiga mobil ini. Ini dia hasilnya. Gimana menurut kalian? Ya, seperti itu. Iya. Nah, sekarang Satria pengen bahas soal hal yang cukup penting sebenarnya. Betul. Jadi kalau kalian kaum mending ya, biasanya udah beli mobil dipakai harian, mobil perang, kalian harus pertimbangin satu hal lagi, yang namanya after sales. Oke. Toyota, Honda. Emang kenapa sih after sales-nya Toyota sama Garansi. Honda? Coba sebutin. Garansi berapa lama? Kita kan dapat 4 tahun 50.000 kan? Kita juga dapat sama 4 tahun 50.000. Ada tiket. 4 tahun 60.000. 4 tahun 60.000 apa? Tiker sama apa? Pakai servis hemat. Jadi waktu bayar di awal. Pakai hemat kalau dia. Pakai Gua hemat. tiket. Lu Bayar di tiket. awal. Bayar kan? Peduli. Iya. Bayar kan? Iya. Kadang digratisin. Bayar itu namanya dipotong diskon. Gua gratis. Dapat part itu 3 tahun senilai 4 juta. Oke. Servisnya lebih lama. Ayo. Ya udah. Ayo. Harga Ngomong apa aja. lagi? Harga. Aduh, lu. Harga. Lu yakin mau ngelawan harga nih? Gak apa-apa. Soalnya Ayo. Toyota itu tengah, ya kan? Kalau kalian kepengen beli yang Toyota Race GR Sport ini, masih under 300, 291. Oke kan? Oke, yang Dan TSS-nya? TSS-nya sensingnya nambahnya di atas 300 lebih dikit lah, cengli lah. Oke. Ya kan? Honda. Oke, jadi itu aja video kali ini. Belum nyampe. Honda berapa duit WRV? Oh, yang mana nih? Sorry bro, nggak bisa ngebelain ya. Yang paling terjangkau menurut ukuran lo? Ya udah, yang non sensing deh. Non sensing. 10,7 lebih dikit. Lebih berapa? Bukan lebih dikit, lebih 300 juta mah nggak lebih dikit itu namanya. 310 kan? 300. Yang sensing? 330. Berapa? 330. Oh, 330. Oh, 330 juta. Beda 50 juta sama ini, 279. Bedanya seperti mobil. Ada orang yang mau beli mobil Tetap aja lebih murah gocap. Gimana pun juga. Belum versi iya bawahnya sih. cuma 249. Mau lawan harga? Ya udahlah, kesimpulan Nah, aja udah lah. kesimpulan aja. Udah kasih monggo. spotlightnya. Oke, jadi WRV dulu. kesimpulannya adalah Honda WRV cocok buat kalian yang pengen mobil Honda kecil dan karena mobilnya juga masih compact, tapi
ruang kabin sama bagasinya ternyata masih akomodatif. Posisi nyetir Honda banget dan mesinnya juga masih efisien, dan fun to drive juga Honda. Siapa yang nggak tahu kalau Honda itu asik digendarain. Betul. Nah, terus coba mobil lain monggo. Ya, Toyota Race. Ya, Toyota itu kan lagi-lagi kayak status ASN lah ya kan? Jadi tadi kayak awal disetujui atau di ACC sama mertua. Tampilannya Jepang juga. Dia tengah-tengah semua. Harganya tengah-tengah, fiturnya tengah-tengah. Nyetirnya nggak sesporty WRV, tapi dia juga masih nyaman dan easy to drive buat harian. Oke. Aman. Kalau ini di tengah-tengah, kalau ini di ACC, kalau ini langsung disayang. Karena ini bisa saving paling banyak. Harga lebih murah daripada ini dua yang lebih kecil, tapi dapat mobil lebih gede, lebih refine, lebih banyak fiturnya, dan lebih nyaman. Mertua auto approve, begitu naik duduk, enak ya mobilnya. Nah, gimana? Aduh, oke. Terus? Oke. Tapi Toyota masih oke sih. Honda. Honda. Ya, at least ya kita lihatnya Cherry Tiggo Cross ini bonus satu hal lagi lah. Harimau. Ya kan? Harimau yang bikin kantong kalian nggak kempes. Asik. Terutama yang buat kalian yang baru mau nikah mungkin ya. Savingnya banyak, lumayan. Oke, Iya. udah. Oke, Cukup jadi itu aja ya. itu aja video kali ini, dan nggak lupa juga kita berterima kasih sama pihak-pihak yang udah mensupport video kita kali ini ya, Sat, ya. Sama Ya. siapa aja? Honda WRV-nya kita dapatnya dari Honda Surabaya Center yang udah support kita. Terima kasih Ini ASC. Toyota Race-nya dari Ko Michael Bujar dari Bu Design, tapi kita disupport juga sama teman-teman dari Asri Motor Toyota ya. Dan Cherry Tiggo Cross-nya dari Cherry Sales Indonesia. Lebih jauh nih, Dari Jakarta malah ya. kita bawa langsung ke Surabaya. Ya, jadi mana di antara ketiga mobil ini yang jadi pilihan kalian dari segi bagian luar, dalam, nyetir, mesin, dan lain-lainnya? Komentar di bawah, dan jangan lupa kasih jempol untuk video ini, subscribe, dan sebarkan video ini. Semoga membantu pilihan kalian dalam memilih small crossover di Indonesia. Oke, gue Hilarius Satrio. Saya Satria Katana. Saya Audi Surya. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you udah nonton. Yes. Bye. Dadah. Jangan lupa mampir ke TikTok dan Instagram kita ya. Loh kok ke sana? Gua ke sini.